Karena kita semua di sini dalam keadaan baik, dan kami percaya bahwa acara Miss Indonesia yang kali ini yang ke-17 itu adalah karena berkat Tuhan, karena semuanya dalam keadaan sehat ya. Stay tune dari tadi secara live streaming dan ucapkan terima kasih banyak. Sesaat lagi Press Conference Miss Indonesia 2022 akan segera kita sudah menyaksikan melalui aplikasi RCTI Plus dan juga YouTube RCTI Entertainment melalui OKZone, Sido News, iNews serta Celebrity. Gelaran Press Conference Miss Indonesia 2022. Teman-teman, khususnya Kaizen Lovers dan juga teman-teman media tercinta, tahun ini 2022, will everyone lights off and enjoy the video. Ajang beauty pageant atau kompetisi kecantikan bergengsi di tanah air. Miss Indonesia akhirnya kembali digelar tahun ini. Miss Indonesia mencari sosok wanita yang tidak hanya cantik, namun juga harus memiliki kriteria sebagai Miss, yaitu manner, impressive, smart, sosial. Tahun ini, jumlah kontestan Miss Indonesia menjadi 37. Menyusul bertambahnya provinsi di Indonesia karena ada pemekaran Provinsi Papua yang menghasilkan 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Inilah 37 finalis. Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Berbagai pembekalan akan diberikan kepada seluruh finalis selama masa karantina, mulai dari pengetahuan umum, kecantikan, olahraga, kesenian, sosial, serta pembentukan karakter. Puncak kompetisi Miss Indonesia akan berlangsung pada 15 September 2022 serta dimeriahkan oleh artis-artis ternama, disiarkan langsung oleh Raja Wali Citra Televisi Indonesia dari studio tercanggih serta terintegrasi di Asia, yakni Studio RCTI Plus, Jakarta. Sekali lagi dengan sambutan yang meriah untuk ke-37 finalis Miss Indonesia 2022. Aldi bener-bener
Bangga Belitung. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Diva Anzani dari Banten. Selanjutnya, dan boleh tepuk tangan yang lebih meriah untuk Gorontalo. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Jawa Tengah. Selanjutnya, Jawa Thank you, Jawa Timur. Ini dia, Mason Grace. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Ini dia, Dara Natania. Boleh lebih meriah lagi untuk Kalimantan Tengah. Ini dia, Tabita Vivi. Selanjutnya, Kalimantan Utara. Boleh iringi tepuk tangan yang meriah semua teman-teman yang hadir di sini. And her name is Selika. Jessie Joy. Berikan tepuk tangan Anda untuk Shakila Fianta.
Felda Aipasa. Selanjutnya, Maluku, berikan tepuk tangan Anda untuk Aurelia Vanessa. And now we are moving to Nusa. Berikan tepuk tangan Anda hadirin yang berbahagia untuk Alira Asher. Yolanda Mau. Selanjutnya bersiap teman-teman dari daerah Papua. Penuh percaya diri, berikan tepuk tangan untuk Agnes Coklat. Saya persembahkan Fezia Julia. Berikan tepuk tangan Anda untuk Manasena Susana. Berikan tepuk tangan Anda yang meriah untuk Valentine Gemze. Ini dia, Catherine Rahada. There is Naomi Angelica. Ini dia, Teisa Nohani. Is Nanda Aprianti. Ini dia, Jessica Civilia. Beautiful smile, Jess. Another beautiful smile from Kenisa Darmawan. Next, saya persembahkan kepada Anda Audrey Vanessa.
Miss Julia Yasmin. This is what we were calling SMICE, Smile with Your Eyes, Audra Casanova. Berikan tepuk tangan Anda untuk Megan Lisandra. Hadirin yang berbahagia, ini dia ke-37 finalis Miss Indonesia 2022. Saya ingin mendengar tepuk tangan Anda yang lebih meriah. Yes, thank you. Wow. Dan sekarang aku persilahkan. Boleh maju ke depan, boleh foto-foto dulu, boleh silakan ambil angle terbaik. Kalau bisa nanti kita ngambil dari center dulu aja ya, di tengah dulu. 1, 2, 3. 5 shot lagi, 1, 4, 5. Terima kasih. Silakan teman-teman media, aku berusaha untuk bisa kembali ke tempat. Dan untuk itu dengan tepuk tangan yang meriah juga boleh teman-teman hadir di sini. Sedang menyaksikan secara live streaming di beberapa aplikasi kita. Terima kasih banyak banget ya dari RCTI Plus dan juga aplikasi lainnya seperti RCTI dan juga lain sebagainya. Terima kasih buat supportnya untuk Miss Indonesia 2022. Dan sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan semua narasumber kita tentu aja. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang titip pertanyaan dan kita akan tanyakan dengan Miss Indonesia Plus dan akan ditayangkan di RCTI tanggal 15 September 2022 pukul berapa? 17? Dari 17 sore? Oh, dari jam 5 sore? Wow! Silakan dari tepuk tangan boleh teman-teman. Ibu-ibu akan tepuk tangan juga. Selanjutnya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan tepuk tangan. Wakili juga dari Pulau Jawa. Saya persilakan dari Provinsi Jawa Barat. Silakan tepuk tangan teman-teman. Provinsi Kalimantan Timur. Boleh iringi tepuk tangan semua. Provinsi Sulawesi Utara. Silakan bergabung. Bergabung juga boleh di atas panggung dari Provinsi Papua Pegunungan. Lalu juga mohon bergabung di atas panggung dari Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan. Ya, cuma duduk aja, gak ada ngaruh penilaian karantina atau apa. Tetap senyum, ya gak senyum saja. Oke, halo selamat pagi semua. Dan juga ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2022, nomor yang nomor Ibu Liliana Kanusuliga. Selanjutnya, Project Director Miss Indonesia 2022. Selanjutnya, saya undang juga dengan penuh kehangatan Programming and Administration Director RCTI, Ibu Dini Putri. Hai Bu, selamat datang. Makasih udah berbagi ruang make up sama saya. Jadi ketahuan dia aku agak terlambat tadi ya. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Audiens silakan kembali duduk dan juga para finalis. Wow, kita bisa berkumpul lagi pada hari ini dan aku ucapkan selamat siang Ibu dan juga selamat datang. Mungkin boleh berikan sambutannya di press conference.
Selamat siang semuanya. Suaranya lagi nggak tahu berterima kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua di sini dalam keadaan baik, dan kami percaya bahwa acara Miss Indonesia yang kali ini yang ke-17 itu adalah karena berkat Tuhan, karena semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita sudah sempat vakum 1 tahun lalu karena ada COVID-19 yang kita tahu kita sudah 2 tahun lebih ya mengalami pandemi ini. Dan kami percaya bahwa kali ini kami bersyukur bahwa bisa menyelenggarakan Miss Indonesia. Dan kami tahu bahwa untuk tahun ini ada 37 finalis, di mana sebelumnya 34 finalis dari 34 provinsi. Jadi sekarang ada pemekaran provinsi, yaitu di Papua, ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan ya. Dan seperti biasanya karantina sudah diadakan dari tanggal 3 September kemarin, dan pre-karantina di tanggal 1 September, dan untuk malam puncaknya di tanggal 15 September ini. Ya, jadi selama karantina ini para Miss diberikan pembekalan tentunya, diberikan semua pengetahuan ya, dan pelatihan-pelatihan tentunya. Dan di dalam karantina ini pastinya ada 7 fast track yang harus dilalui oleh para Miss ya, finalis Miss Indonesia. Yaitu fast track yang pertama adalah talent show, ada art and photograph, dan ada modeling, ada sport, ada social media juga, dan beauty with a purpose, dan yang terakhir ada head to head challenge. Jadi kami bersyukur bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim RCTI tentunya yang selalu melakukan dengan baik ya, dan tentunya untuk di sini ada Ibu Kanti, ada Ibu Dini, ada Miss Indonesia, ada Belina, semua tim kita ini sangat solid semua ya. Jadi kita bersyukur bahwa segala sesuatu ini kita harus hand in hand untuk melakukan yang terbaik untuk Miss Indonesia 2022. Menurut saya sekian dulu, dan untuk penilaiannya selama masa karantina akan nilainya 70% selama karantina, dan untuk di malam puncaknya sendiri 30%. Dan saya bersyukur juga, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor tentunya. Ada para desainer yang saya sayangi, saya hormati juga, dan para sponsor yang lainnya. Terima kasih semuanya, para media. Selalu kita bersatu untuk melakukan yang terbaik untuk Miss Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Ya, saya berharap bahwa Miss Indonesia 2022 dapat menorehkan prestasi yang baik. Yang kita sudah tahu bahwa yang kemarin Carla Yunus sudah menempati posisi 6 besar ya. Tepuk tangan dong. Dan juga Asia Award. Ya, bersyukur ya. Terima kasih. Pada saat itu memang ada kendala, sempat sakit COVID ya. Dan tapi bersyukurnya lagi Miss World-nya juga kena COVID, jadi diundur semuanya di tahun ini kemarin bulan Maret ya. Jadi ada kesempatan juga untuk Miss Indonesia untuk melakukan yang terbaik saat itu. Ya, bersyukur semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Miss tahun 2016 dan 2015 ya, yang mana keduanya telah menjadi second runner up dari Miss World tahun 2015 dan 2016. Nah, emang kalau prestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur untuk kita semua berada di sini, Juliana, Iskarayus, Bu Lina, Bu Lini, dan semua yang di sini ya. Dan adik-adik atau anak-anak saya ini ya. Tentunya lain, Robi, karena kali ini ada 37 provinsi, tadi telah disebutkan oleh Ibu Liliana, karena memang Papua sendiri besar sekali ya, sehingga ada penambahan 3 provinsi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya beda banget karena pandemi.
Jadi walaupun di sana sini kadang-kadang kita tidak pakai masker seperti sekarang ya adik-adik, tapi tolong tetap dijaga dan panitia juga sudah siap Robi dengan protokolnya yang harus dijalankan. Itu sih. Untuk yang lainnya tentunya kita juga berharap persiapan bisa dilakukan dengan lebih cermat dan lebih dalam karena juga masih ada waktu, jangka waktu dari sekarang sampai Miss World berikutnya yang rencananya tahun depan ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, jadi masih ada waktu itu lebih. Perbedaannya sedikit saja di situ dan tentunya juga dari panitia kami juga berusaha meningkatkan lagi kualitas karantina dan juga pembekalan terhadap adik-adik tercinta ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ibu, kira-kira untuk persiapan dari Miss Indonesia menuju Miss World nanti selaku manajemen sang Nusantara, apa saja persiapannya dan kira-kira kriterianya ini untuk tahun ini yang dicari apa sih, Bu Rina? Monggo Bu. Oke, ya selamat siang semuanya. Selamat para finalis Miss Indonesia 2022. Tentunya senang sekali tahun ini bisa diselenggarakan lagi acara Miss Indonesia karena memang tahun lalu sempat vakum setahun karena pandemi dan tahun ini bisa berjalan lagi. Jadi Star Media Nusantara tentunya talent manajemen yang menaungi Miss Indonesia dari sejak awal. Jadi kalau Miss Indonesia tahun 17 tahun nih, Star Media Nusantara juga tahun ini 17 tahun. Jadi sama umurnya. Dan tentunya sebagai talent manajemen yang menaungi Miss Indonesia, kita banyak sekali berhubungan dengan Miss, terutama finalis. Nanti kita akan berusaha untuk menggali potensial yang ada untuk di entertainment industry dan juga untuk Miss Indonesia yang menjabat. Tentunya kita akan hand in hand bekerja sama secara erat untuk mempersiapkan Miss Indonesia yang terpilih untuk di ajang Miss World nantinya. Dan tentunya kami berharap bisa mendapatkan Miss Indonesia yang sesuai dengan kriteria Ibu, MISS, dan kemudian juga bukan saja cantik dari fisiknya, tapi juga memiliki hati untuk Indonesia. Seperti kemarin kita banyak kerjasama dengan Carla. Ya, Carla ini luar biasa sekali karena dia menjabat hampir 2 tahun ya, 2 tahun gitu ya. Dan di masa yang sulit juga banyak tidak jelas waktu itu Miss World-nya kapan, juga banyak yang kendala karena pandemik, dan Carla cukup strong ya, cukup tough gitu untuk ngadepin itu semua. Dan terima kasih, kami terbantu sekali dengan Carla yang sangat bisa berkoordinasi dengan kita. Dan mungkin di akhir kata saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para finalis. Semoga dapat berjuang dengan baik di malam puncak selama karantina dan juga terutama di malam puncak. Do your best and let God do the rest. Yes, thank you banyak Ibu Rina. Terima kasih Bu. Semua senang sekali di tahun yang ke-17 ini sebetulnya di luar dari tadi pandemi yang sudah berjalan, kita mulai menapaki kehidupan yang lebih baik, lebih normal. Untuk adik-adik yang menjadi finalis, pertama-tama saya ucapkan selamat. Tapi pressure-nya lebih tinggi kali ini. Wow. Pressure lebih tinggi kenapa? Karena untuk pertama kalinya setelah 17 tahun ini, Miss Indonesia akan kita tayangkan di jam yang lebih prime time. Sesuai request-nya para pageant lovers, artinya untuk para finalis, mata yang menuju kepada kalian semakin banyak. Karena jam yang central prime time kita akan tayang mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 8. Jadi itu benar-benar real central prime time. Kenapa? Tadi dengan penambahan provinsi menjadi 37, kita kepingin penonton bisa benar-benar melihat finalis ini dari 1 sampai dengan 37. Kita benar-benar pingin penonton bisa tahu individual dari masing-masing, sehingga mereka bisa lihat dari depan siapa yang menjadi jagoan saya gitu. Artinya untuk para finalis, sekali lagi no pressure tapi big pressure akan menjadi satu keseruan. Dan tentunya
tadi pertanyaan Robi bagaimana animo masyarakat, mereka sangat antusias gitu. Itu juga salah satu pertimbangan kenapa di tahun ini kita mau melakukan perubahan di jamnya juga, karena memang selama ini Miss Indonesia berjalan lebih malam gitu ya. Jadi untuk ke Indonesia Timur mungkin jatuhnya begitu selesai sudah cukup telat lah intinya ya. Tapi untuk tahun ini dengan perubahan ini kami berharap para finalis tentunya akan bisa memberikan menunjukkan kapasitas, kemampuan, skill yang teman-teman adik-adik ini punya, karena bagaimanapun Miss Indonesia ini ke depan mungkin kakak-kakaknya di sini nanti bisa memberikan pengajaran ke mereka apa yang menjadi ilmu, apa yang mereka dapatkan saat menjadi Miss Indonesia dan apa yang bisa didapatkan setelah mereka selesai menjabat sebagai Miss Indonesia. Dan bersyukurnya juga dengan tayangannya ini di TV nomor 1, TV dengan jaringan terbesar dalam grup sebesar MNC, sebetulnya adik-adik ini punya banyak sekali opportunity apapun itu, asalkan kualitas yang tadi disampaikan Ibu Lina ya, MISS itu benar-benar terjaga. Apapun yang nantinya dikepinginin gitu ya sama adik-adik ini di MNC akan sangat bisa tersalurkan. Begitu lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Lini atas sambutan dan juga jawabannya. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terutama untuk pageant lovers dari tim Miss Indonesia, Star Media Nusantara, RCTI, semuanya para finalis yang cantik yang sudah semangat, sudah tangguh menjalani karantina Miss Indonesia, dan terutama juri-juri yang saya kagumi ada Maria Hatfanti, Natasha Manuela, terus kemudian seluruh juri dan juga tamu-tamu dari Bu Lina, kemudian Bu Liliana, Ibu Kanti, dan Bu Dini. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga untuk saya menjadi Miss Indonesia, sudah menjabat kurang lebih 2,5 tahun ya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saya benar-benar sangat diberkati dengan title sebagai Miss Indonesia, dan untuk selamanya saya akan pegang title ini seumur hidup saya. Terima kasih. Okay, thank you Caroline. Kalau kunci utama ya untuk saya bisa sampaikan dan bekali untuk adik-adik semua, terutama finalis dari Miss Indonesia 2022, kalau dari saya yang paling pertama adalah untuk melakukan segala sesuatunya itu benar-benar dengan sukacita dan segenap hati. Karena segala sesuatunya dan hal yang paling kecil kita lakukan dengan hati, semuanya pasti akan baik. Baik itu dengan tolak ukur kita sendiri, apakah itu kurang bagus atau kurang baik, tapi kalau kita lakukan dengan ketulusan, itu selalu akan baik, selalu, dan itu selalu berpancar dari dalam hati, terus keluar hati. Semoga bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua, masukan yang baik ya. Alright, sekarang aku akan langsung di belakang ini. Waktu kalian 30 detik dari sekarang. Belum ya? Aku mau nanya aja, gimana sih dan menjadi finalis dari Miss Indonesia? Saya mau mulai dari Kalimantan Timur, di situ sayangnya. Dari Timur, Kalimantan Timur terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merasa begitu bangga, begitu senang bisa menjadi perwakilan dari provinsi saya, dan saya mengucapkan Yayasan Miss Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berada di sini. Kami sudah menjalani karantina kurang lebih 7 hari, dan benar-benar itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk kami semua, dan saya bisa bilang ini baru 7 hari dan kami masih memiliki beberapa hari. Tapi 7 hari itu bisa saya bilang sebagai momen-momen yang mengubahkan kehidupan saya secara pribadi. Terima kasih. Thank you, Kalimantan Timur. Thank you for the opportunity. Actually, through all the hardship, through all the ups and downs that I already went through in life, I learned that beauty is not only our physical appearance. Like, beauty is much more complex than that. Our beauty is actually inside us. It is our mind, it is our spirit, it is our character, it is our purpose. When I got a scholarship to study in the US last year, I learned that actually my friend in Indonesia as intelligent as the people in the developed country, but what makes us different is because we don't have the same opportunity in terms of education, in terms of career opportunities. And why I am sitting in here today is because I have a purpose. I want to bridge this gap
I want to connect this gap so everyone in Indonesia have the same opportunity so they can fulfill their dreams, they can fulfill their purpose, so they can shine through. And that's what makes us beautiful. And that kind of beautiful is not only in this moment, but it will last throughout a lifetime. So thank you. Thank you, Jawa Barat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Hal pertama tentunya yang harus dipersiapkan adalah diri kami sendiri atau diri saya sendiri untuk bisa tampil percaya diri dan nantinya bisa menjadi versi terbaik dari kami masing-masing. Dan dalam masa karantina ini kami juga dibekali dengan banyak hal, yaitu ada pelatihan public speaking, pembentukan karakter kami, kemudian juga ada pembekalan wawasan sehingga kami bisa cermat dan juga tanggap untuk menjawab pertanyaan dan juga untuk menanggapi suatu isu. Selain itu juga di sini kami ada pelatihan koreografi dan juga catwalk yang nanti bisa menunjang penampilan kami di malam grand final. Dan itu bisa meningkatkan kualitas kami untuk tampil lebih baik demi kepuasan kami dan juga masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi salah satu finalis Miss Indonesia, silakan Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Izinkan saya menjawab pertanyaan bagaimana perasaan saya dapat terpilih menjadi finalis Miss Indonesia 2022. Pertama dan utama, saya merasa bersyukur luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat duduk tegak di sini, itulah pasti dikarenakan karunia, rahmat, ridho, dan kesempatan yang diberikan. Saya juga bersyukur kepada kedua orang tua dan keluarga saya, karena dari prosesi audisi hingga detik ini, tiada satu detik pun keluarga saya tidak menemani, mendukung, dan mendoakan saya. Kemudian bersyukur juga saya dikelilingi oleh tim Miss Indonesia yang dapat mendukung saya hingga saya dapat di sini. Kedua, perasaan excited pastinya. Saya merasa senang, saya juga merasa terharu, dan saya bangga dapat berdiri di sini dengan 36 finalis lainnya dengan mendapatkan pembelajaran dan pembekalan. Kemudian yang ketiga, walaupun perasaan itu pastinya banyak sekali tidak dapat saya ucapkan dalam satu momen. Yang ketiga, saya merasa sangat siap. I will do my best here, dan saya akan berkontribusi, ikut berperan serta menjadi bagian dari Miss Indonesia. Begitulah perasaan saya. Terima kasih. Thank you. Kenapa juri harus memilih saya sebagai Miss Indonesia adalah karena saya memiliki beauty with a purpose dan saya ingin mengembangkan misi dan visi yang saya miliki itu. Saya memiliki impian untuk mengedukasi para anak-anak di Indonesia tentang nutrisi dan gizi. Saya ingin masyarakat Indonesia supaya bisa mengatasi masalah-masalah seperti stunting dan hal-hal seperti malnutrisi yang terjadi di masyarakat-masyarakat kecil Indonesia. Saya harap dengan saya memiliki kegiatan sosial melalui Yayasan Miss Indonesia, saya bisa mengembangkan mimpi tersebut dan menjadikannya nyata. Terima kasih. Thank you. Saya memiliki manners, impressive, smart, and social. Saya ingin mengedukasi pendidikan anak-anak yang ada di Indonesia dengan sepenuh hati saya, karena my beauty with a purpose is to serve people wholeheartedly. Saya ingin menjadi lebih baik lagi dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Because I believe it doesn't have to be big, but it has to be real. Thank you. Bringing real, impressive culture to be more well-known to Indonesia and the world. I believe that sharing positive impact for the environment and sharing kindness, even we feel we are not enough yet, is the best value that we can do. It's very nice to meet you. Blessed to be a blessing. Thank you. Thank you. Ya, juri patut untuk memberikan mahkota kepada saya karena di luar daripada planners, impressive, smart, and also social, saya juga memiliki karakteristik determination. Jadi di luar dari beauty with a purpose saya juga memiliki kegigihan dan semangat untuk menjalankan and see through beauty with a purpose saya sampai terakhir. Saya merasa bahwa yayasan yang ingin saya bangun dan kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan dengan penuh hati, dan
semoga hal itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang ada, karena tujuan saya yang paling akhir adalah to give back to the community that raised me. Thank you. Support system adalah hal yang penting dalam hidup. Bila kita memiliki support system, selain dari orang lain, kita juga memiliki support system dari diri sendiri. Dan itu merupakan penguat dalam hidup dan semangat untuk terus menjalani hidup ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Has been my pillar of strength that enables me to go through the phase I am here today, to be able to stand strong throughout my quarantine. And I'm overwhelmed because I'm supported by all these great women who is beautiful inside and outside, where we empower each other, where we motivate, inspire each other. And together with the girls, we are all ready to move forward to go through the Miss Indonesia Grand Final. And I would like to say thank you to all my family, friends, and pageant lovers, because of your strength, motivation, we all can be here today standing straight. Thank you so much. Thank you. Tentunya pasti ada ya, kita selalu dalam pelatihan untuk Miss Indonesia, kita selalu menerapkan kualitas untuk mereka membawa ke dunia internasional, dari pendidikan, dari manners, dan dari semua yang kita lakukan selama setelah karantina ya, setelah terpilih menjadi Miss Indonesia. Tentunya mereka ada pelatihan-pelatihan yang mana itu ditangani nanti oleh Star Media Nusantara. Di situ mereka akan dilatih banyak hal, dari apapun yang mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi ke dunia internasional itu. Jadi selain pendidikan, dan juga mereka juga dipersiapkan talentnya, dan dipersiapkan juga beauty with a purpose, karena dari project beauty with a purpose itu menghasilkan nilai yang cukup tinggi di Miss World. Dan banyak hal yang kami pasti persiapkan untuk Miss Indonesia tahun 2022, dan program-programnya akan pastinya ada program-program baru, tentunya juga untuk sosial media ya, yang ada penilaian khusus juga untuk sosial media, dan head to head challenge tentunya dengan Mr. Robi nih yang bisa membantu kami juga untuk melatih dari Miss Indonesia yang terpilih nanti. Jadi banyak hal yang kami persiapkan khususnya untuk pelatihan-pelatihan mereka. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sekarang. Terima kasih Robi. Tentunya dengan dimulainya Miss Indonesia ini sendiri mendapat perhatian besar sekali dari seluruh pihak, terutama masyarakat Indonesia. Dan setelah nantinya terpilih menjadi Miss Indonesia, dan juga setelah selesai dengan program Miss World-nya nanti melalui arahan Ibu Liana juga dan Yayasan Miss Indonesia, Miss Indonesia akan turut mengembangkan pariwisata di Indonesia dengan menjalani banyak hal. Salah satunya adalah dengan datang ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia dan juga di luar negerinya, di kancah internasionalnya, dengan membawa hal-hal yang sangat positif mengenai berbagai hal yang ada di sini ya. Dan kita tahu sekali bahwa sampai bingung kita, banyak sekali yang indah-indah di Indonesia gitu ya. Tentunya para Miss Indonesia juga sangat semangat untuk memperkenalkan budaya dan tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Jadi terima kasih juga Miss Karayus dan Miss Indonesia, Maria dan Maria dan juga Aca. Oh ya, Aca. maaf Aca ya. Kebanyakan anak begitu Bu, kita anaknya setahun aja 20, 30, banyak anak kita Bu. Betul, wajar. Jadi partisipasi Miss Indonesia sangat tinggi tentunya Robi. Nggak usah dipaksa kalau istilahnya gitu ya, dengan sendirinya itu akan keluar nantinya di kancah internasional ya. Thank you. Para finalis semuanya dan calon Miss Indonesia 2022. Kalau bekal-bekal dari saya sebenarnya banyak banget poinnya ya.
Tapi kalau izinkan saya untuk membaginya menjadi 3. Yang pertama, untuk never lose hope, jangan pernah hilang pengharapan. Karena dari pengharapan kita akan muncul kekuatan. Sehari-harinya kita lakukan dengan pengharapan dan kita tumbuhkan itu selalu ada, maka kekuatan disitulah yang akan kita dapatkan. Dan yang kedua, pastinya untuk selalu menghadirkan yang namanya sukacita dimanapun kita berada dan kapanpun kita ditempatkan Tuhan, itu pastinya selalu bisa kita lakukan yang terbaik. Sekali lagi selalu sukacita itu adalah kunci dari segalanya, kunci dari hidup. Dan yang ketiga adalah selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun ditempatkan Tuhan. Karena itu yang terpenting. Dari hal-hal kecil pun kita menjadi berkat buat orang lain dengan senyum, dengan perilaku kita, tutur kata kita, semua itu adalah berkat. Maka the next Miss Indonesia, please be a blessing to the others. Be a blessing to